Yuk, kembali lagi di konten ngegas, ngemengin gagasan. Teng. Nah, pada kesempatan ini masih bersama dua bangkang. Ada saya Bang Habib. Saya Kang Denis Setiaji akan di sini seperti biasa ngobrol-ngobrol seputar konsep, seputar gagasan dan sebagainya ya. Dan kita hari ini ada di Rumah Banjarsari ya, Bang? Di Rumah Banjarsari. Di Rumah Banjarsari salah satu public space dan seni ya di Kota Surakarta. Kota Surakarta, dan nanti tentunya akan ngobrol-ngobrol seputar di Rumah Banjarsari ini. Program-program di Rumah Banjarsari tentunya ya, nggak mungkin KFC dong ya atau McDonald. Nah, narasumber kita di konten ngegas episode ketiga ini adalah salah seorang yang tokoh dari Rumah Banjarsari lah ya, bisa dibilang begitu. Beliau adalah direktur Rumah Banjarsari yang biasa kita kenal dengan Pak Peng atau Pak Zen Zulkarnain. Yes, ada Pak Zen Zulkarnain. Beliau direktur dari Rumah Banjarsari ya, yang nanti akan sharing-sharing tentang sesuatu tema atau program yang ada di RB. Tema kali ini itu kita akan bicara tentang reposisi panggung pertunjukan ala Rumah Banjarsari. Nah, seperti biasa ya, konten ngegas itu kan memang kita ngomongin opini, ngomongin gagasan, dan memang tataran-tatarannya abstraksi gitu ya. Jadi memang nanti kalau agak sedikit dalam tanda kutip ngakademis gitu ya, kita tidak peduli sih dibilang seperti itu ya. Karena memang ini bagian dari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Baik, langsung saja kita panggil narasumber kita. Pak Peng atau Pak Zen Zulkarnain. Nah, kita udah Nah, kita udah bareng Pak Peng di sini. Pak Peng tadi kita sebut di awal bahwa Pak Peng adalah salah seorang direktur dari Rumah Banjarsari sendiri. Ya, betul sekali. Nah, gimana Pak Peng, kabarnya Pak Peng? Baik, Bib, sehat. Sudah sarapan ya, Pak ya? Sudah sarapan, jadi ngantuk sih gitu. Malah ngantuk. Walaupun ngantuk nggak apa-apa, nanti kita diskusinya pasti tetap berkualitas kalau sama Pak Peng. Iya. Nah, Pak Peng, jadi kita langsung aja nih. Beberapa waktu belakangan kan Pak Peng bersama teman-teman Rumah Banjarsari kan sempat melaksanakan program di tengah kondisi pandemi ini. Ada program pertunjukan dengan konsep online gitu tadi, versinya Pak Peng itu. Nah, ide awalnya gimana tuh Pak Peng? Oke, Pak Peng bisa ide awalnya tentu berangkat dari kondisi pandemi ya, kondisi awal-awal corona, di mana kesenian termasuk para pekerja seni itu terdampak langsung. Dia tidak cuma ter-lockdown secara fisik, tapi secara kreativitas, secara ekonomi itu ke-lockdown semuanya. Dan saya tahu itu dengan pasti karena di Rumah Banjarsari kan kita ada komunitas seniman-seniman. Betul. Dari seniman-seniman yang tradisi, yang ketoprak, sampai seniman-seniman kontemporer itu ada semua di sini. Kita sering berdiskusi atas mulai kepikir dari diskusi ini apa yang bisa kita lakukan. Banyak teman-teman seniman, ada yang tiba-tiba jadi jualan roti, ada yang jualan apa ya. Itu bagus saya pikir untuk sebagai survive ya. Tapi itu kan bukan passion mereka, saya tahu persis itu. Tapi mungkin itu cuma bisa mengatasi ekonomi, tapi dampak psikis atau dampak mental down karena kreativitasnya nggak muncul itu pasti perlu diatasi. Nah, itu awalnya Bib, dari omong-omong itu kemudian kita berpikir bahwa karena tidak boleh ada kerumunan, artinya online lah satu-satunya alternatif. Bukan satu-satunya, mungkin salah satu alternatif yang saat ini bisa kita lakukan. Betul. Toh teknologi online YouTube juga bukan hal yang baru. Betul. Cuma teman-teman kesenian, khususnya seni pertunjukan selama ini tidak aware atau tidak kurang begitu fokus mendalami itu. Panggung di YouTube itu dikuasai oleh youtuber yang siapa tuh nama-namanya aneh-aneh itu, ya kan? Yang ya miliaran. Kita yang sebenarnya mempunyai pemahaman struktural panggung, estetika dan sebagainya, malah dalam tanda petik gagap menghadapi itu. Kita cari follower sampai 200 subscribe aja udah menggeh-menggeh, kita cuma guys gitu-gitu aja. Nah, itu kan ada hal-hal yang perlu
direkonstruksi bahkan dekonstruksi itu saya pikir. Gitu. Orang lain cuma modal, yo WhatsApp mamen. Begitu. 2 miliar ya. Nah artinya berarti memang awalnya konsep ketiadaan penonton itu memang untuk menghindari kerumunan aja ya Pak? Iya, menghindari kerumunan karena protokol. Oke. Karena ruang-ruang publik harus ditutup seperti itu. Oke. Nah menarik nih kan acaranya tuh namanya tuh Ngerabuk Nyawa ya. Nah kalau kita, saya sih baca-baca ya, ngerabuk itu kan apa namanya tuh? Kupuk ya. Ngerabuk itu menyuburkan tanaman biasanya. Itu apa filosofinya ke situ apa gimana tuh? Ya secara perkata ya gitu, kita memupuk nyawa ya, nyawa roh kita. Jadi memperpanjang usia lah ibaratnya gitu. Jadi dalam era pandemi ini, awal-awal kita ngerabuk nyawa itu konteksnya 2-3 bulan yang lalu, itu kan ketakutan masih Betul sangat sekali, ya. Kita tiap saat melihat data bahkan kematian sudah seperti statistik aja, tiap hari kita lihat angka. Angka terus ya. Sekian, misalnya sekian. Seperti kita lupa bahwa di balik statistik itu ada nyawa, ada keluarga dan sebagainya. Ada nyawa. Nah, itu yang kita perlu rabuk dengan cara bagaimana kita bikin kegiatan aktivitas produktif yang terbatas. Itu yang pertama, saya menekankan itu. Kita tetap harus melakukan aktivitas produktif yang terbatas. Artinya, produktif terbatas. Ya kalau sekarang udah jadi ada istilahnya normal itu, kenormalan baru. Tapi saat itu belum ada. Silahkan dicek, bisa di tracking di itu berbagai konten-konten yang ada. Itu saya sudah menyatakan itu di Ngerabuk Nyawa pertama itu belum keluar, Jokowi belum pidato tentang kenormalan baru berdamai dan sebagainya. Saat itu, nah itulah Ngerabuk Nyawa. Itu sebenarnya istilah para senior ya. Saya mendengar kata Ngerabuk Nyawa pertama itu dari almarhum Mbah Prapto. Itu Prapto Sudarmo, saya sering berdiskusi dengan beliau kadang-kadang kalau ayo Gus, kayak gini lah iki ngerabuk nyawa ibaratnya mempanjang usia. Kalau dalam bahasa agama itu ngerabuk nyawa itu sebenarnya bersilaturahmi seperti ini itu ngerabuk nyawa lah untuk mempanjang usia. Dalam konteks kesenian itu ingin saya bawa ke sana. Ngerabuk nyawa itu bisa diperluas, nggak cuma nyawa dalam arti nyawa di badan, tapi nyawa spirit kesenian itu sendiri. Artinya kesenian pertunjukan itu luas sendiri. Luas ya, nyawa di situ luas ya. Nah, Pak Peng, tadi itu kan itu ide awal ya, ide awal dari program Ngerabuk Nyawa sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat ini tujuan utamanya, apakah ini program mewadahi hasrat para seniman untuk tetap bisa pentas di panggung yang kemudian kita sebut umpamanya sekarang alih media menjadi online dan segala macam, atau juga ada nilai ekonomi di sini? Oke. Jadi tentu ada nilai ekonomi karena begini. Karena sebelum kita bikin Ngerabuk Nyawa untuk mengatasi persoalan dampak ekonominya para seniman, pemerintah melalui kementerian dalam hal ini, Kemendikbud, ada berbagai macam program daring. Tentu Bang Habib dan Kang Denis tahu kan berbagai program daring. Tetapi tentu kita harus menyadari bahwa pemerintah nggak bisa memberikan pada semua kelompok. Betul. Artinya ada dan bahkan lebih banyak yang nggak dapat stimulasi dana program untuk itu. Teman-teman mulai ya bercerita gimana seperti itu. Lah kenapa nggak kita bikin mandiri? Kita mandiri aja, kita swadaya, kita punya potensi, kita punya segala yang kita butuhkan untuk kita buat dan kita definisikan. Baru lagi bagaimana di era pandemi dan bahkan pasca pandemi ini, panggung dalam konteks layar digital apa itu seperti itu ya. Itu definisinya seperti apa? Apakah sekedar orang gitaran direkam terus diunggah, atau kan ada unsur-unsur estetika yang harus kita bawa, seberapa adaptasinya, seberapa itu. Nah, ini yang saya maksud dengan eksperimen, yang saya maksud dengan terus mencari di berbagai macam diskusi yang saya diundang di bagian narasumber di daring, saya selalu mengatakan ini. Belum ada pakemnya, kita cari ya. Kalau pakemnya yang di YouTube ya saya bilang tadi, yang guys seperti itu. Itu pendapatannya besar, artinya ada potensi ekonominya, tapi juga ada dampak-dampak lain. Di luar itu, yaitu spirit kekaryaan, dan itu terbukti. Terbukti bahwa sehabis Ngerabuk Nyawa, banyak-banyak teman-teman yang
mungkin tidak terinspirasi tapi kebetulan membuat program yang sama, program daring, program ngamen online dan sebagainya. Mereka akhirnya tidak cuma ngeloko, tidak cuma memaki-maki negara yang belum bisa memberi dia bisa berbuat sesuatu ternyata. Bisa kerja seperti itu. Iya, betul. Berarti ada ya yang memaki-maki negara lewat medsos ya ini. Banyak tentunya kan. Ya daripada maki-maki kan ya kita berbuat aja lah. Betul. Nah, ini menarik nih nanti kan ada poin tadi Pak Peng sebut eksperimen nih ya. Akhirnya ini sebetulnya eksperimen di titik apanya nih? Kan tadi masih permukaan ya. Di eksperimen yang lebih mendalamnya ke arah apa sih di Ngerabuk Nyawa itu? Dari estetika panggungnya tentu. Bagaimana panggung yang tadinya panggung seni pertunjukan akan dilihat langsung, tapi ini tiba-tiba harus dibatasi. Kita harus sadar bahwa frame-nya itu terbatas. Kamera, outputnya adalah gadget, maaf segini-gini. Oke. Betul. Artinya kita kehilangan detail pasti, iya kan? Nah itu kan artinya bagaimana penggarapannya bisa berbeda kan seperti itu. Satu. Kemudian dari sisi garapan, bagaimana teman-teman musisi waktu Ngerabuk Nyawa pertama itu menempatkan misalnya biasanya rician terlalu dekat itu bagaimana menjaga jarak di panggung sehingga aman. Kita mencoba bagaimana masker ini menjadi bagian dari kostum tapi ternyata tidak mudah, belum berhasil. Kemudian eksperimen di garapan. Waktu itu Mas Danang kita berdiskusi bagaimana membuat garapan tari duet. Tapi dalam duet itu walaupun adegan-adegan yang harusnya menyatu, tapi tetap jaga jarak. Ada protokol seperti itu. Nah, itu kan sebuah eksperimen. Yang kita lakukan belum tentu benar, tapi kita memulai. Silakan buat yang lebih benar kan. Artinya kan ada yang bisa buat lebih benar. Eksperimen itu kan uji coba kan ibaratnya. Uji coba. Nah, sebentar, tak lanjut. Yang di kedua ini kebetulan new normal, ini ada eksperimen lagi. Kita ada tindak lanjutnya. Kita kasih penonton langsung tapi dibatasi dengan tiket yang kita mahal. Mahal. Kita tiketnya 200.000. Untuk di Solo tontonan 200.000 mahal. Ya, kita silakan lihat di taman. Tapi nggak apa-apa. Ini kita nonton di era pandemi yang kita tata, kita jaga protokolnya, kesehatan dan sebagainya. Dapat 200.000 menjadi satu bagian pertunjukan. Nah itu tadi menarik Pak Peng bilang bahwa persoalan eksperimen tadi ya ada beberapa hal yang dicoba dan saya sendiri pun sebenarnya sempat melihat proses yang program Ngerabuk Nyawa yang pertama diadakan tanggal berapa itu? 15 ya? Pak? 13. Oh 13 ya, tanggal 13 Mei kemarin. Nah itu saya lihat selain tadi apa yang disampaikan oleh Pak Peng ada eksperimen tentang secara orientasi kekaryaan. Selain itu juga ini eksperimen bersama teman-teman medianya, kameramennya. Karena kalau yang saya lihat beberapa hari itu latihan intens ya Pak ya. Artinya memang selama ini kalau kita nonton pertunjukan langsung kan kita hanya melihat secara keseluruhan nih, secara global umum pertunjukan. Kita tidak bisa melihat fokus-fokus atau titik-titik yang selama ini mungkin tidak kita lihat gitu. Nah sebenarnya frame-frame seperti model Rumah Banjarsari lakukan kemarin yang Ngerabuk Nyawa itu ada frame-frame yang itu sebenarnya tidak kita dapatkan di saat nonton pertunjukan langsung. Ekspresi musisi di saat bagian dan itu butuh latihan dengan teman-teman medianya, itu yang saya lihat. Artinya variabelnya banyak ya yang dipertimbangkan. Betul, tidak mudah melakukan dengan konsekuensi. Satu sisi kita harus dapat unsur estetika, sisi lain kita juga harus tahu protokoler kesehatan juga. Itu menggatukkan itu butuh waktu mungkin ya. Dan memang proses, makanya harus ada kita bikin kayak teamwork, tim kerja yang solid. Seperti nanti ini wayangan yang Ngerabuknya kedua kan kita Cong Wendut ya. Itu tanggal 30 Juni nanti. Walaupun ada penonton langsung, tapi sebenarnya penonton langsung nanti tidak akan mendapatkan tontonan visual karya yang muncul di online-nya. Karena akan ada pengambilan misalnya kamera yang mengambil foreground. Ada artistik kamera yang kalau kita lihat secara mata telanjang tidak bisa, itu harus dilihat dengan mata kamera seperti itu. Nah, itu bentuk-bentuk eksperimen. Yang sebenarnya di online lain saya mengadakan ini kan otomatis saya juga browsing nih pertunjukan online, budaya saya di apa. Hampir belum digarap. Belum digarap karena ya, biasanya seadanya jadi gitu lah. Padahal seni pertunjukan kan tentunya tidak seadanya. Semua unsur itu
ada nilai, ada makna, ada maksud dan sebagainya kan seperti itu. Berarti eksperimen yang dilakukan oleh Rumah Banjarsari lewat Ngerabuk Nyawa itu salah satunya juga mempertahankan nilai-nilai pertunjukan itu sendiri, nilai estetika, nilai artistik dan lain-lain yang mungkin akan bergeser ya dengan adanya media baru. Tepat. Gitu. Tepat sekali. Karena kalau kita lihat misalnya tren YouTube itu sendiri kan bagaimana pokoknya konten itu ibaratnya bau-bau komodifikasi yang estetisnya itu tidak bisa kita lihat sebagai estetika yang tinggi gitu ya. Mungkin di dalam Ngerabuk Nyawa ini salah satunya itu yang dipertahankan. Nah, kalau acara Ngerabuk Nyawa itu sendiri Pak Peng, yang eksperimen pertama ini kemudian akan di eksperimen kedua tuh ada elaborasi apa lagi selain tadi penonton? Mungkin dengan pihak-pihak luar apa seperti apa? Kita pertahankan hal-hal prinsip di Ngerabuk Nyawa pertama. Kita elaborasi dengan penonton langsung dengan tiket tadi. Kemudian kita mulai masuk ke namanya sponsorship. Kita menggandeng ini dampak ekonominya mulai sedikit diperhatikan karena juga penting ya. Karena seniman juga seperti teman-teman bekerja di sektor lain itu punya perut, punya anak, punya apa. Nah di situ kita menjalin komunikasi dengan beberapa produk, beberapa sponsor lah gitu, perusahaan yang bisa mensupport peristiwanya sehingga kemungkinan jadi ada sedikit eksperimen lagi bagaimana kita menempatkan sponsor-sponsor itu. Apakah kita cuma mau meniru televisi, adegan dipotong kemudian masuk iklan, ataukah itu bisa kita masukkan di estetika pertunjukan dan sebagainya, ini sedang kita olah. Oke. Dan itu bisa berkembang. Jadi bagaimana sponsor bisa menjadi bagian pertunjukan itu sebenarnya menjadi menarik, tidak sekedar sponsor ada, itu televisi ada. Tapi kan mereka selalu motong kemudian masuk slide iklan-iklan yang nggak ada hubungannya dengan pertunjukan ini. Nah ini coba kita olah. Mungkin elaborasinya baru sampai situ. Baru sampai situ ya. Oke. Artinya titik di elaborasi ke yang untuk Ngerabuk Nyawa berikutnya nilai ekonomi menjadi lebih penting karena memang saya jadi ingat narasumber kita yang sebelumnya di Musikus ya. Oh iya. Mas Sigit Siklun, salah satu praktisi karawitan, dia bilang bahwa di balik kreativitas itu juga ada pondasi finansial. Nah, iya betul sekali ya. Itu yang penting juga sih sebenarnya. Iya. Ya, sebelum kita lanjut, nah ini kita ada sayup-sayup suara-suara. Ini juga salah satu bagian dari nanti di kegiatan RB ya. Iya. Nah, dari Ngerabuk Nyawa pertama kita tahu waktu itu kolaborasi bersama teman-teman seniman Gon and Friends ya dan ini. Nah, kalau saya bisa klasifikasikan Mas Gondrong itu kan orientasi karyanya progresif gitu ya. Progresif. Bagaimana musik karya-karyanya Mas Gondrong itu adalah dialog antar lintas kultur gitu-gitu. Nah, program Ngerabuk Nyawa ini sampai ke depannya nanti apakah ada kualifikasi khusus terhadap genre ataupun orientasi karya atau apapun bisa masuk gitu? Apapun bisa masuk. Saya pikir gitu. Jadi ya ada proses kurasi tapi juga nggak yang ketat-ketat sekali. Hingga Ngerabuk Nyawa sendiri kan seperti saya ceritakan sudah mempunyai frame konsep, kerangka konsep, ya itu aja kerangka konsepnya. Hingga mau wayang, bahkan saya membayangkan ketoprak, bahkan saya membayangkan bisa ada drama 1 babak 2 babak, itu bisa di Ngerabuk Nyawa juga. Semua genre yang sekiranya bisa dan itu bisa melanjutkan tahap berikutnya eksperimen tadi, ya kan? Di Ngerabuk Nyawa pertama kita bereksperimen seperti ini, kita elaborasi hal-hal yang lain di Ngerabuk Nyawa kedua, di teater seperti apa ya coba. Saya juga lagi misalnya berkomunikasi dengan beberapa teman-teman teater senior di Solo. Bagaimana teater digarap dengan pendekatan Ngerabuk Nyawa ini. Jadi tidak cuma beda lah dengan teater di panggung, di syuting, di upload kan beda. Betul, beda. Seperti itu. Jadi tipis ininya dengan film ya. Ya, filmis mungkin ya pendekatannya. Ya, artinya berarti sebetulnya keragaman performer itu akan menjadi eksperimen-eksperimen selanjutnya gitu ya. Artinya kan tadi di awal kita balik lagi ke awal pernah Pak Peng sempat bilang bahwa ini Ngerabuk Nyawa ini sebetulnya bukan ansih dari RB ya dalam tanda kutip secara gagasan,
Tapi bagaimana misalnya di bawah seniman-seniman tuh banyak saling berdialog, kemudian akhirnya timbul gagasan itu. Nah, seperti apa tuh prosesnya Pak? Kira-kira proses dialog bersama dengan seniman-senimannya itu? Itu proses yang mengalir ya, karena hampir tiap hari itu saya ketemu teman-teman hampir tiap hari, tiap malam. Iya. Selama 3 tahun RB ada. Kecuali saya benar-benar masuk angin atau sedang ada urusan keluar kota, saya selalu ketemu. Selalu ketemu, selalu menerima, menuan rumahi, siapapun ngajak diskusi. Dari berbagai ya itu mengalir aja sambil ngopi, sambil kadang ngebir, sambil ya gitu-gitu aja. Dari omongan-omongan itu selalu nanti akan muncul ide-ide besar, gagasan-gagasan seperti kan. Dari cerita-cerita yang saya tidak mengalami secara langsung, zaman keemasannya Taman Budaya juga berlaku seperti itu ternyata. Saya ketemu Mbah Paratpo bercerita, Pak Halim bercerita, ada Mbah No bercerita, Titus, atau orang-orang yang mengalami masa-masa Pak Murtijono. Pak itu terkenal namanya warung sor pelem, sekarang udah nggak ada. Ya gagasan-gagasan besar di Taman Budaya waktu itu dicetuskan dengan ngobrol kayak gitu warung. Makanya Titus itu ngomong bahwa Titus atau siapa saya lupa, bahwa warung itu sebenarnya cikal bakal kebudayaan. Di sini tempat orang-orang bertemu, ngobrol ringan. Jadi kalau kami mau bikin komunitas, mau bikin kebudayaan, mau bikin ruang, mau kerja kebudayaan, bikinlah warung yang nyaman untuk ngobrol. Sekali ya. Karena memang bapak-bapak negara kita kan juga revolusi itu dari warung-warung kopi. Lumbung ide. Lumbung ide gitu ya. Termasuk filsuf-filsuf di luar juga katanya gitu ya. Kafe-kafe itu yang memang jadi bagian dari ini. Karena di Rumah Banjarsari itu sendiri konsepnya art space, ada kafenya gitu ya Pak ya. Ada kantin-kantin sebagai ruang publiknya. Kita menyatukan ruang publik sama ruang seni kan. Rumah Banjarsari sendiri seperti itu. Oke. Nah, Pak Peng, setelah Ngerabuk Nyawa yang pertama, kemudian apa nih komentar dari kalangan teman-teman yang terlibat di Ngerabuk Nyawa yang pertama, episode yang pertama, pendapat mereka seperti apa, komentar dari teman-teman seniman itu seperti apa, bahkan mungkin komentar dari seniman-seniman lainnya yang menonton. Sejauh ini komentarnya cukup positif, mendukung, bahkan sebagian besar, hampir semua teman itu menginginkan ini bukan program yang sekali aja diteruskan, makanya kita teruskan dengan Ngerabuk Nyawa kedua ini. Kan seperti itu. Di samping itu tentu masih banyak kekurangan dan kita melakukan evaluasi ke dalam sendiri, baik teknis dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan tanggapannya cukup positif. Saya pikir itu bisa dicek juga di komen-komen di YouTube. Waktu Ngerabuk Nyawa masih bisa dilihat, dan yang ketemu langsung juga. Dan banyak teman-teman yang, karena waktu itu masa-masa pandemi belum ada saya lihat yang mengerjakan pertunjukan serius dalam tanda petik seperti saat itu. Oh gitu. Oke ya. Menarik banget ya ini. Nah artinya gini, ketika memang ini adalah ide yang genuine gitu ya, ada potensi orang di luar akan melirik ide yang sama gitu. Nah seperti itu. Nah pertanyaannya begini, ketika Ngerabuk Nyawa ini sudah terlihat oleh teman-teman seniman itu bagus, sukses dan positif, misalnya ada teman-teman yang dari daerah ingin juga melakukan hal yang mirip dengan itu, kira-kira apa yang harus dilakukan mereka pertama kali itu untuk bisa mencapai itu gitu loh? Yang pertama tentu kalau banyak yang akhirnya melakukan dengan konsep yang mirip bahkan sama, itu Rumah Banjarsari senang. Karena senang, silahkan, karena gagasan ide itu semakin tersebar semakin bagus. Karena tujuan utama kita sebenarnya adalah menggelindingkan gagasan, supaya gagasan ini semakin membesar, menyebar, sehingga kita bisa menyumbang solusi, paling tidak menyumbang diskusi. Kemudian kalau teman-teman ingin melakukan hal yang sama, ya harus melihat potensi yang dimiliki masing-masing. Tentu saya tidak bisa mendikte harus seperti ini karena potensinya tentu berbeda kan ya. Seperti itu. Kalau ingin sharing atau berdiskusi atau dengan Rumah Banjarsari, kami tentu terbuka baik daring maupun offline. Berarti ada kesempatan-kesempatan tuh untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mau berkolaborasi ya Pak ya. Ada kolaborasi mungkin mau melaksanakan program, terus mungkin nanti Rumah Banjarsari lewat Ngerabuk Nyawanya menjadi payung, mungkin bisa begitu ya Pak? Bisa. Kita terbuka dan senang, semakin jaringan kita semakin luas, ide-ide kita semakin tersebar,
kita semakin senang. Kita tidak ingin memiliki hal-hal seperti ini sebagai sebuah hal yang eksklusif. Tidak. Nah ini terlihat kan, ini beda sekali dengan model-model komodifikasi beda ya teman-teman. Jadi ide itu kalau seniman-seniman kita ya yang ini tuh memang ide itu justru semakin banyak yang pakai, semakin seneng. Itu justru di situ bisa memberi dampak positif gitu ya, karena nyaur uang nggak bisa, nyaur ide aja gitu kan. Iya benar. Nah pertanyaan terakhir Pak Peng, kapan pandemi ini berakhir? Tomorrow never knows. Iya. Lagunya The Beatles mengatakan begitu. Nah, Tomorrow Never Knows itu juga digarap ulang oleh Ghost Gamelan Susila Rahman, yang itu mereka sedang berlatih. Dan akan kami jadikan tajuk, kebetulan saya juga ikut di tim produksinya. Nanti tanggal 20 bukan, tanggal 23 atau 25 saya lupa, mereka akan tayang di kanal YouTube-nya Budaya Saya. Okay. Baik. Tomorrow never knows, kita nggak tahu besok. Iya. Untuk pandemi seperti itu. Bang Habib juga aneh, masa ke Pak Peng tanya? Out of context ya. Nah, itu tadi obrolan kita bareng Pak Zen Zulkarnain, aka Pak Peng. Terima kasih Pak Peng sudah main ke channel kita dan kita diizinkan main ke Rumah Banjarsari. Ya, di sini. Jangan lupa follow account Instagram Rumah Banjarsari dan subscribe channel YouTube Rumah Banjarsari. Betul sekali, dan jangan lupa nanti tonton program-program yang streaming atau ngamen online, ngerabuk nyawa dan sebagainya. Yang tentunya ada di medsosnya RB ya. Tinggal langsung akses aja di sana, jadwalnya lihat. Kita support bareng-bareng pertunjukan online ini gitu ya. Jangan lupa subscribe juga. Nah, jangan lupa. Penting nih. Penting nih. Untuk menjaga kelangsungan kedaulatan budaya. Subscribe ya, jangan lupa di Etnomusikovlog channel. Jangan lupa juga follow IG-nya ya, Bang ya. IG kita Etnomusikovlog. Ya. Terima kasih teman-teman. Saya juga terima kasih sekali lagi kepada Pak Peng ya. Terima kasih Bang Habib, terima kasih Kang. Diskusi dengan saya. Kita ketemu lagi di Ngegas episode selanjutnya. Ngegas, ngemengin gagasan. Teng.